Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yusefina Uran, biasa dipanggil Fiona. Saya dari kelas 11-12. Jadi, saya akan membuat video tentang storytelling kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Mari kita dengarkan secara bersama-sama. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yusefina Uran, biasa dipanggil Fiona. Saya dari kelas 11-12. Jadi, saya akan membuat video tentang storytelling kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Mari kita dengarkan secara bersama-sama. Bangsa Barat menjelajah ke belahan bumi sejak abad ke-15 Masehi. Penjelajahan samudra oleh orang-orang Eropa ini kemudian menjadi penaklukan, penjelajahan atau kolonialisme, bahkan imperialisme. Portugis menjadi bangsa pertama yang berlayar hingga Kepulauan Nusantara. Alfonso de Albuquerque menaklukkan Malaka pada tahun 1511, lalu menyasar Maluku pada tahun 1512. Dari sini, sejarah kolonialisme di Indonesia bermula. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang kedatangan bangsa Indonesia ke Eropa. Tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia ialah untuk melakukan kegiatan perdagangan dan mencari rempah-rempah. Tetapi lambat laun, tujuan tersebut menjadi praktik kolonialisme. Tujuan penjelajahan samudra ini kemudian dikenal dengan semangat 3G, yaitu Glory, Gospel, dan Gold. Yang kedua, penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Kita semua tahu bahwa tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia yaitu untuk melakukan kegiatan perdagangan dan mencari rempah-rempah, serta mencari daerah penghasil utama rempah-rempah. Akan tetapi, lambat laun tujuan mereka bergeser menjadi penjajahan. Praktik penjajahan di Indonesia sendiri sudah berkembang sejak abad ke-15 Masehi. Yang berikut penjelajahan Portugis. Portugis merupakan salah satu bangsa Eropa di Indonesia yang mempelopori penjelajahan samudra. Yang kedua, penjelajahan Portugis. Portugis merupakan salah satu bangsa Eropa di Indonesia yang mempelopori penjelajahan di samudra. Portugis memiliki keahlian dalam navigasi pembuatan kapal dan juga persenjataan sehingga berani melakukan peperangan. Yang kedua, penjelajahan Spanyol. Bangsa Spanyol mendarat pertama kali di Tidore pada tahun 1521 setelah melewati kepulauan Cagayan dan Mindanao. Di bawah pimpinan Sebastian de Elcano, kehadiran Spanyol dianggap sebagai salah satu cara untuk membendung pengaruh Portugis di Spanyol, di Maluku. Dalam pelayarannya ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris sampai ke India. Dari India inilah para pelaut dan pedagang Inggris berlayar ke Nusantara untuk meramaikan perdagangan rempah-rempah. Bahkan pada tahun 1811, Inggris pernah memegang kendali kekuasaan di tanah Hindia. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Berikut yang kedua, penjajahan Belanda. 1. Penjajahan VOC. Pada awal kedatangan rombongan Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, diterima baik oleh masyarakat setempat dan Banten diizinkan berdagang. Di wilayah Banten, sikap Belanda berubah menjadi kasar dan berusaha menerapkan monopoli perdagangan kepada para pedagang hingga akhirnya mereka diusir dari wilayah Banten. Selanjutnya, orang-orang Belanda meneruskan perjalanan mereka sampai ke timur. Kedudukan VOC di Batavia adalah sebagai berikut. 1. Untuk menguasai kerajaan-kerajaan serta pelabuhan penting di Indonesia. 2. Monopoli perdagangan. 3. Mengurangi persaingan antara pedagang Eropa dengan Belanda. Penjajahan Belanda di era VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang bernama Peter Both. Ia memerintah dari tahun 1610 sampai 1604. Sebagai seorang gubernur, ia memiliki kekuasaan yang sangat besar. Seperti halnya seorang raja yang absolut, karena tidak ada undang-undang khusus yang mengatur baik hak dan kewajibannya.
Untuk menjalankan monopoli perdagangan, VOC menegakkan peraturan-peraturan sebagai berikut. 1. Petani rempah-rempah hanya boleh bertindak sebagai produsen dan hak jual beli hanya dimiliki oleh VOC. Kedua, panen rempah-rempah harus dijual kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Dan yang terakhir, barang kebutuhan sehari-hari seperti peralatan rumah tangga, garam, dan kain harus dibeli dari VOC dengan harga yang sudah ditentukan oleh VOC. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC telah membuat alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, pegawai VOC banyak yang tidak cakap dalam mengendalikan monopoli perdagangan. Selain itu, mereka juga banyak melewati korupsi. 2. Hutang VOC yang semakin menumpuk dikarenakan peperangan dengan Inggris dan juga rakyat Indonesia sendiri. Yang ketiga, para penguasa semakin merosot moralnya akibat sistem monopoli yang dilakukan. 3. Prajurit VOC banyak yang tewas dalam peperangan. Dan yang keempat, aturan penyerahan wajib yang dilakukan untuk mengisi kas VOC tidak berjalan sebagaimana mestinya. 2. Penjelajahan samudra kolonial Belanda. Setelah VOC dibubarkan, Kaisar Perancis Napoleon Bonaparte mengangkat saudaranya untuk dijadikan raja di Belanda. Saudara tersebut bernama Louis Bonaparte. Atas kehendak Louis Bonaparte, diangkatlah Herman William Danles sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Namun tindakan Danles menjual tanah-tanah negara kepada orang-orang partikulir atau swasta dianggap telah melanggar undang-undang. Karena itu, pada tahun 1811, Danles ditarik ke Eropa oleh Napoleon. Danles kemudian digantikan oleh Jansen. Akan tetapi Jansen belum sempat melaksanakan tugas-tugasnya. Belanda sudah dikalahkan oleh Inggris pada tanggal 18 September 1811. Belanda dan Inggris menyepakati suatu perjanjian yang disebut kapitulasi Tuntang. Disebut dengan kapitulasi Tuntang. Isi perjanjian adalah Inggris mengembalikan Indonesia kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sekian video dari saya ucapkan limpah terima kasih. Sekian video dari saya ucapkan limpah terima kasih.